Ini dia adonannya empuk ya, tapi pas digigit tuh dia masih ada kenyalnya. Dan adonan ini walaupun udah dingin, yang penting kalian plastikin ya, dia bakalan tetap lembut dan juga nggak keras ya. Hai semua, buku ketigaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin panada isian tongkol rica-rica. Dan ini cocok banget buat kalian recreate di rumah karena kita nggak perlu peralatan yang aneh-aneh ya. Ini juga aku kasih lihat metode tanpa mixer tapi tetap mudah. Cocok banget ya buat cemilan-cemilan gurih ya. Buat catering juga cocok, pesanan snack box. Atau mungkin ini juga bisa banget di stok di dalam freezer ya. Kalau udah matang kalian tinggal bungkus rapi, nanti anytime mau dimakan tinggal angetin aja di air fryer atau digoreng lagi. Langsung aja untuk bahan-bahannya. Ini untuk adonan panadanya ya. Aku pakai tepung terigu protein sedang. Lalu ada telur, santan. Santan ini bikin si crumb atau si pori dari panadanya tuh dia lebih halus dan juga lembut, moist ya. Ragi, gula, garam, dan juga margarin. Dan pastinya kita perlu air hangat kuku. Untuk isiannya ini aku pakai ikan tongkol yang sudah dikukus dan juga disuir. Atau kalau kalian mau pakai ikan tuna ya, cakalang ya, atau bahkan ayam suwir pun bisa. Jadi kalau mau pakai ikan tuh dia yang tipenya flaky dan padat ya. Nanti tinggal mau digoreng, kukus, rebus, terus disuir. Bumbu halus, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, cabai merah, dan juga cabai rawit merah. Buat yang nggak mau terlalu pedas, cabai rawitnya bisa disesuaikan. Dan bahan aromatiknya ini biar ekstra wangi ya, dan juga balance antara aroma ikan sama bumbu-bumbunya. Ini aku pakai daun jeruk, daun salam, serai, dan juga pakai daun pandan. Ini bakalan kasihin wangi yang lebih nendang ya. Oke, yang pertama ini kita akan bikin dulu untuk adonannya ya. Jadi ini sebenarnya adonannya tuh dia dibilang kayak donat, iya mirip, tapi sebenarnya ada perbedaan juga gitu. Dia lebih kenyal kalau digigit ya. Ini kita siapkan air hangat kuku, lalu kita masukin ragi dan gula, tunggu sampai mengembang. Nah, tahap ini tuh sebenarnya tujuannya supaya ngetes raginya tuh masih aktif atau enggak ya. Kalau kalian bisa memastikan raginya itu masih aktif, langsung aja campur ke adonan juga nggak masalah ya. Cuma kadang kalau kita di rumahan khususnya kan baking itu nggak tiap hari ya. Kadang ragi kita simpen dan lain-lain. Nah, ini salah satu cara memastikan ya. Siapkan mangkok yang cukup besar. Aku pakai tepung terigu protein sedang. Masukkan garam, aduk. Ini tepung terigunya aku pakai protein sedang ya. Dia tuh jadi kalau pas digigit tuh patah ya. Beda sama kalau roti yang kalis banget itu kan pas digigit tuh dia lebih kayak bukan lengket juga sih, tapi kayak lembut sama lentur banget. Nah, kalau ini pas digigit tuh ada patah, ada kenyalnya ya. Tengahnya ini aku lubangin, kita tuang liquidnya mulai dari ragi dan juga gula yang sudah kita larutkan dengan air hangat, sudah mengembang. Telur masuk, santan masuk. Dan untuk margarinnya ya supaya lebih cepet ngaduk, ini aku dicairin tapi jangan sampai cair banget ya. Yang penting dia kayak udah anget-anget OTW cair gitu, ini udah cukup. Kita masukin lagi, lalu kita aduk. Ini aku pakai bantuan sumpit ya supaya nggak terlalu lengket. Dan kita aduk sampai tepung-tepungnya itu dia kelihatan sudah menyatu ya. Nah, kalau udah kayak gini, ini aku mau ulenin pakai tangan. Kalau kalian mau pakai mixer juga silahkan, tapi ini kalau bikin dikit gini sebenarnya pakai tangan juga bakalan cepet banget. Toh kita nggak akan ngejar yang sekalis kalau kita bikin kayak roti manis, roti tawar ya. Nah, ini kita aduk aja. Kalau lengket di tangan, tipsnya gampang ya. Kalian angkat adonan sambil dilempar-lempar kayak gini ya. Ini biasa kita nggak perlu waktu lama. Tuh, adonannya udah mulai enak ya. Dia udah mulai nyatu dan nggak lengket di tangan. Selanjutnya ini kita pindahin ke talenan yang besar atau langsung di meja yang sudah dilap bersih, nggak masalah. Ini kita ulenin sambil didorong, sambil diketengahin. Nah, jadi kalau kalian ngulenin pakai tangan ya, ibaratnya si adonannya itu jangan dicabik-cabik ya, tapi lebih ke kita gabungin semuanya jadi satu. Nah, itu biasanya si glutennya jadi lebih cepet kuat ya, jadi jangan disobek-sobek gitu adonannya. Cukup ikutin aja alurnya, boleh sambil dibantu dibanting-banting sedikit ya. Nah, kalau ini cukup sampai dia udah mulus aja. Ini aku ulenin kurang lebih cuma 5 menitan ya. Jadi nggak perlu sampai yang window pane atau yang kalis elastis seperti buat roti. Ini nggak masalah ya, dia bakalan tetap lembut. Yang penting dia glutennya itu udah terbentuk dan juga sudah mulus permukaannya. Karena setelah ini kita akan resting ya. Jadi seiring dengan di resting,
biasa si adonannya itu udah lebih lentur, glutennya juga dia lebih kuat lagi ya. Ini kita resting dulu pertama sekitar 15-30 menit ya, atau sampai adonannya tuh mengembang. Karena tadi kan raginya juga udah diseduh dulu ya, jadi nanti ini first proofing juga dia lebih cepat. Beda sama roti ya. Kalau roti memang kita nggak mau proofingnya itu terlalu cepat, justru kita mau proofingnya agak sedikit lebih lama supaya si aromanya itu dia terdevelop dengan baik ya. Sambil nunggu ngembang, ini kita bikin isiannya. Kita haluskan aja bumbu-bumbunya. Bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit ya biar warnanya lebih merona. Untuk cabenya ini aku campur cabai merah besar dan juga cabai rawit buat pedes ya. Kalau nggak mau terlalu pedes, cabai rawitnya kurangin dikit nggak apa-apa. Lalu ini kita blender aja ya pakai air sampai dia cukup halus ya. Lalu kita akan tumis pakai minyak. Nah ini sambil ditumis kita masukin aromaticsnya, mulai dari serai kita geprek dulu. Masukin daun salam, daun pandan kita ikat, daun jeruk. Tumis sampai bumbunya matang dan juga minyaknya tuh keluar lagi. Nah selanjutnya ini aku udah siapin ikan tongkol yang sudah dikukus lalu disuir-suir. Durinya jangan ikut dimasukin ya. Selain pakai ikan tongkol, kalian kalau ikan lainnya yang cocok itu biasa ada ikan tuna, ikan cakalang, ikan kembung pun bisa ya. Jadi tipe-tipe keluarganya mackerel itu biasa dia pada saat matang tuh dia agak padat dan juga flaky. Jadi cocok banget buat disuir-suir ya. Kalau pakai ikan yang terlalu lembut, dia bakal jadinya hancur benyek gitu ya. Oh ya, selain ikan, kalau kalian mau pakai daging ayam, ya tinggal pakai dada ayam aja, disuir-suir itu juga bisa banget. Nah ini udah wangi, masukin aja si ikan tongkolnya. Untuk bumbu-bumbunya, ini ada garam, gula, dan juga penyedap. Ini kita masak sampai dia agak kering dan juga meresap. Oh ya, ini juga penting ya, kita kalau mau bikin ikan tongkol jadi isian, pastikan si jumlah bumbu sama jumlah ikannya itu dia seimbang ya, jangan ikannya doang. Biasa kalau buat lauk makan nasi kita nggak perlu bumbu terlalu banyak. Nah tapi kalau buat isian, supaya isiannya itu dia wangi ya, legit ya, dan juga cocok dimakan sama adonan panada, biasa si bumbu halusnya kita perlu agak lebih banyak. Tuh ya, warnanya juga udah cakep kayak gini. Oh ya, dari segi taste juga dia harus gurih sama manisnya itu kerasa. Oke, sekarang balik lagi ke adonan, dia udah mengembang. Ini kita kempesin, kita mau bagi 12 ya. Kalau kalian nggak ada timbangan, di roll aja kayak gini ya, pastikan rollnya juga dia merata, dibagi 12. Nah cuman supaya lebih akurat di sini aku mau timbang. Untuk resep ini per piece-nya ini kurang lebih 40-42 gram ya. Ini kita bagi, timbang, dan kalau udah ini kita buletin, kita rounding. Biarkan lagi kurang lebih 5-10 menit atau sampai si adonannya tuh dia relax ya, supaya nanti pada saat dibentuk itu dia nggak terlalu membal-membal, adonannya udah relax. Nah kalau adonannya udah relax, tinggal kita pipihkan aja ya, dengan cara ditekan pakai tangan. Kalau mau pakai rolling pin juga silahkan, atau bisa juga pakai cetakan yang kayak kulit pastel panada gitu. Cuman kalau kalian mau pakai cetakan yang kayak gitu, itu dia harus di kulkas dulu ya, jadi adonannya dalam keadaan agak dingin. Pada saat dicetak itu dia gampang ngebentuknya. Untuk isian tongkolnya ini per pieces kita pakai 20 gram. Kalau mau lebih banyak lagi bisa ke 25 gram ya, atau bisa juga dikurangin supaya si isiannya juga dia melimpah ya. Karena adonan panada ya nanti pada saat digoreng itu dia akan mengembang 2 kali lipat. Jadi pastikan si isiannya juga cukup ya. Untuk ngebentuknya ini tinggal kita rapatkan. Nah hati-hati ya, si isian tuna rica ini kan dia berminyak ya, jadi tangannya juga pastikan bersih supaya si adonan panadanya nggak kelihatan kotor. Disilnya juga agak kenceng ya. Nah ini dimulai dari ujung, caranya ya kita cubit adonan kayak ditekan gitu, lalu kita lipat ke dalam. Sebelahnya kita tekan lagi. Nah setelah neken jangan langsung dilipat ya, tangannya tarik dulu sedikit baru lipat. Tuh, supaya si ulir-ulirannya itu terlihat jelas ya. Kalau kalian cuman tekan lipat nggak ada mundurnya, itu biasa jadinya terlalu kayak apa ya, ngegulung jadi kayak benang gitu ya. Tuh, pencet mundur dikit, lipat, pencet mundur dikit, lipat, dan seterusnya. Nih, aku kasih lihat sekali lagi ya. Jadi paling penting ya, supaya nggak bocor, pada saat ngesilnya ini kita sampai benar-benar apa. Lalu pada saat ngebentuk samping-sampingnya, ini kita pencet dulu, mundur dikit, pelintir ya. Kita perlu si ulirannya itu dia yang tegas dan juga yang besar. Nanti aku kasih lihat nih, kalau misalnya terlalu kecil-kecil pada saat ngembang, dia tuh jadi hilang. Ya sebenarnya nggak masalah, untuk rasa tetap enak ya. Nah kalau udah kayak gini, ini sambil kita manasin minyak, kita biarkan proofing lagi sebentar aja 10-15 menit, biasa dia udah sedikit ngembang. Oh ya, untuk resting panada donat ya, ini kita nggak usah tutup lagi ya, biarin aja kebuka.
Nanti kalau permukaannya dia sedikit kering, justru itu yang bikin minyaknya itu nggak terlalu meresap. Nah, kalau kita bikin ulirannya kurang tegas, pada saat udah ngembang tuh dia jadinya kayak lurus aja gitu. Tapi kalau kita bisa bikinnya tegas, dia jadi lebih jelas. Nah, ini minyaknya udah panas, tapi bukan yang panas banget kayak kalau kita mau goreng ikan ayam gitu ya. Ini kalau di temp itu sekitar 160 derajat Celcius, atau kita bisa patokannya pakai api sedang kecil. Kalau kalian belum yakin, masukin dulu sedikit adonan. Kalau dia langsung bereaksi, nah itu artinya udah siap. Ini kita bisa tes pakai sumpit kayu ya, tuh. Kalau dia udah bergelembung-gelembung gitu, itu udah bisa kita masukin ya. Ini begitu udah di resting sebentar, panadanya ini dia udah sedikit lebih mengembang. Ini langsung aja kita goreng ya, satu sisi dulu. Per sisi kurang lebih 1 menit 30 detik ya, dia bakalan matang. Jadi nggak usah dibolak-balik ya. Satu sisi tuh dia udah golden brown kayak gini, ini tinggal kita balik, kita goreng lagi 1,5 menit. Kalau udah, ini tinggal kita angkat. Ini dia adonannya empuk ya, tapi pas digigit tuh dia masih ada kenyalnya ya. Dan adonan ini walaupun udah dingin, yang penting kalian plastikin ya, dia bakalan tetap lembut dan juga nggak keras ya. Oke, kayak gitu, thank you for watching. Jangan lupa kalori cook tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.